sayangnya Pak Ridwan Kamil ini menghadapi dua kasus yang berbeda dan sama-sama berat dua-duanya. Jadi harus dijalani oleh dia. Bahkan ada rencana katanya Ridwan Kamil melaporkan LM atas dugaan pencemaran nama baik. Apakah kalau mau laporin LM itu sendiri Ridwan Kamil harus tes DNA juga atau bisa serta-merta langsung melaporin LM? Begini, sebenarnya ini dua simalakama. Nggak dilaporkan itu seorang Lisa Marina akan berteriak-teriak minta haknya. Jadi kalau Lisa ini minta haknya ini agak sulit secara hukum, tapi bisa. Hukum perdata maupun hukum pidana bisa dia masih menggugat, tapi agak sulit, agak panjang ya. Makanya si Lisa ini, si LM ini kemudian dia menggunakan sarana-sarana media sosial. Jadi ada yang namanya permintaan keadilan lewat hukum, ada yang namanya permintaan keadilan lewat jalur sosial. Jadi yang dilakukan oleh LM ini adalah permintaan keadilan lewat jalur sosial. Itu adalah permintaan keadilan lewat jalur sosial, gitu, jalur psikologi sosial. Nah, permintaan keadilan seperti ini kemudian kalau dibiarkan aja tidak ditanggapi berbahaya. Makanya seorang Ridwan Kamil harus mengambil keputusan. Dia harus melakukan sikap tindak keputusan, yaitu menanggapinya secara hukum. Kalau menanggapi secara sosial, kalau bisa diademkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, mau nggak mau dia secara hukum. Makanya Ridwan Kamil kemudian melaporkan seorang LM. Tentu saja ini berdampak terhadap tes DNA. Ketika laporan polisi itu sampai dibikin oleh seorang Ridwan Kamil, tentunya harus dibuktikan. Kan laporannya pencemaran nama baik lewat undang-undang ITE. Karena laporan itu tentunya harus dibuktikan. Benar nggak ini terjadi pencemaran nama baik atau apakah ini sesuai fakta atau tidak? Nah, untuk mendapatkan fakta tentunya salah satu cara pembuktiannya adalah dengan cara melakukan konfrontir yang pertama. Yang kedua, mencari saksi-saksi. Yang ketiga, baru tes DNA. Jadi ketika laporannya adalah pencemaran nama baik, otomatis ujungnya adalah pembuktian lewat tes DNA. Otomatis wajib tes DNA itu polisi melakukan tes DNA terhadap anaknya. Kalau tidak terbukti ini anak Ridwan Kamil, terjadilah dugaan pencemaran nama baik. Tapi kalau terbukti pencemaran nama baiknya hilang. Gitu. Dari segi hukum, apa sih yang harus dilakukan? Upaya apa yang harus dilakukan Bu Atalia sebagai istri sah? Bu Atalia, kalau bicara hukum saja, tapi kan ini nggak bisa hukum saja, kan harus ada persoalan kekerabatan keluarga inti, keluarga besar, kemudian persoalan sosial, persoalan psikologis hubungan antar dia sebagai istri dan si Ridwan Kamil sebagai suami kan. Jadi kalau dia hukumnya saja, ya tentunya laporannya perzinahan. Tapi laporan perzinahan ini kan sudah lama. Ujung-ujungnya juga selain laporan perzinahan, laporan lagi pencemaran nama baik karena Atalia bergabung dengan Ridwan Kamil sebagai satu keluarga. Jadi tercemarkan kan. Jadi ujungnya ke situ juga. Kalau perzinahan ini persoalan udah lama, udah 4 tahun yang lalu ya. Jadi karena sudah 4 tahun yang lalu susah mencari bukti perzinahan. Tapi faktanya ada, yaitu saksinya menyatakan sendiri kami berzina kan begitu kan. Saya dengan Ridwan Kamil kata si LM. Nah, itu salah satu buktinya, tapi itu agak susah ya. Karena berzina itu harus dibuktikan hubungannya bagaimana, di kamarnya bagaimana gitu. Nah, lebih masuk juga kalau dilaporkan oleh seorang istrinya Ridwan Kamil, tentunya laporannya adalah laporan pencemaran nama baik juga, balik ke situ ujungnya. Nah, kalau ke laporan hukum seperti ini, kembali lagi ujungnya harus ada tes DNA. Bang, ini juga merugikan dari pihak LM sendiri nggak sih? Artinya kan tidak ada pernikahan di antara kedua belah pihak. LM rugi nggak rugi itu relatif. Kalau kepentingannya sosial atau kepentingan ekonomi atau kepentingan hukum itu relatif ya. Jadi kalau dia sendiri meletakkan ini dalam posisi minta keadilan secara sosial, itu artinya si LM ini merasa tidak rugi. Jadi dengan begini dia sebenarnya merasa untung. Tapi Bang, yang namanya perselingkuhan itu artinya kan tidak dibenarkan oleh berbagai macam pihak gitu loh. Artinya dengan hal seperti ini, seandainya dari LM sendiri menang, apakah perempuan-perempuan yang di sana yang memang istri saya itu tidak akan berontak gitu loh dengan artinya mereka kan pasti ada rasa kekhawatiran suaminya berselingkuh gitu loh. Oh ya, sebenarnya hal seperti ini tabu untuk dibicarakan ya. Tapi ini kan teriakan-teriakan dari wanita ya. Jadi yang tabu ini kemudian kalau kita sampaikan di sini juga tabu juga sebenarnya ya. Jadi banyak wanita, banyak istri kemudian yang mengalami seperti ini, hal seperti ini. Tapi kemudian ada yang bisa menerima, ada yang bisa mentoleransi, ada yang bisa memaafkan, ada yang tidak. Kalau tidak bisa memaafkan tentunya ujungnya perceraian. Tapi kalau bisa memaafkan tentu hubungannya langgeng. Tapi hubungan langgeng ini hubungan yang sifatnya tidak seperti itu gitu. Karena
setiap ada pengkhianatan timbul rasa sakit. Kadang wanita ini sakitnya lama. Kalau laki-laki lebih gila lagi. Nggak semua sakit dia langsung dicerai kalau ada yang gini-gini. Gitu. Bang, kalau untuk tes DNA bang, Ya. siapa yang lebih berkompeten sebetulnya? Apakah dua belah pihak atau salah satu pihak? Kalau tes DNA, kalau pakai ilmu kedokteran hukum tes DNA ya, tes DNA itu harus dilaksanakan oleh 3 pihak, anaknya, bapaknya, ibunya secara berbarengan. Harus diketahui dan ada saksi bahwasanya darahnya diambil atau apa yang diambil itu harus ada saksi dokter atau bidan atau perawat. Dia tahu nih yang ambil ini darahnya si bapak, ini darahnya si ibu, ini darah si anak. Sementara kan tes DNA kan lewat darah dulu kan. Jadi itu harus diambil tuh masing-masing kemudian dicek secara tes DNA ya. Nah, kemudian kalau sudah itu terjadi bahwasanya benar ini darahnya bapak, darah ibu, darah anak. Dari darah anak ini kelihatan, ini darah bapaknya DNA-nya apa, darah ibu DNA apa, darah anak DNA apa. Kalau kemudian ada DNA bapak nyampur di anak ini atau DNA ibu juga nyampur, berarti ini dianggap sebagai anak kandung, Anak biologisnya. Bang, biologis. Bang, kalau Ibu Cinta Artinya, sendiri, Bang, sebentar, artinya bang, siapa yang harus dahulu mengajukan? Apakah pihak RK atau LM? Begini, biasanya yang minta pengakuan anak kan ibu. Ibu minta ini anaknya si bapak. Kenapa? Karena ibu ini yakin saya semua ibu ini berhubungan dengan bapak ini aja dalam satu waktu. Jadi dia yakin ini bapaknya ini. Begitu jadi akhirnya si yang biasanya minta adalah ibu. Ibu minta supaya bapaknya mengakui anaknya. Biasanya begitu. Wanita yang akan minta itu biasanya pada umumnya. Tapi ada juga laki-laki yang minta duluan. Ini benar nggak anak saya? Kata laki-lakinya kan, coba tes DNA gitu. Tapi ini jarang sekali terjadi ya, karena ini sifatnya begitu privasi kalau tes DNA. Tapi kalau wanita ini punya anak, dia merasa kan bikinnya berdua. Kenapa kok saya yang harus ngurus ini? Walaupun adalah hukum agama, memang ini kewajiban dari ibu kalau di luar pernikahan, tapi kemudian secara sosial, psikologis kan bikinnya berdua. Yang laki juga bertanggung jawab, makanya biasanya wanita akan mengejar. Anda kok si yang melakukan, jadi Anda yang bertanggung jawab gitu. Jadi kita minta pertanggungjawaban Anda. Gimana caranya? Ya harus ada pengakuan dari Anda. Jadi salah satu posisi anak ini diakui, anak keluar kami diakui oleh bapaknya adalah pengakuan sukarela atau pengakuan yang diakibatkan oleh adanya proses hukum. Buat Arya sendiri akan melaporkan atau bisa menuntut RK atau LM sendiri bang jika memang semua terbukti? Ya bisa. Jadi buat Alia bisa melakukan tuntutan terhadap RK maupun si LM ya. Bisa. Mereka juga bodohnya bisa dipidanakan. Tapi selalu ada risiko. Risiko itu adalah hancurnya rumah tangganya Ridwan Kamil. Kenapa hancur? Karena ketika Ridwan Kamil misalnya di penjara oleh laporan yang ada, ya akhirnya hubungan mereka pecah dan pisah. Perceraian terjadi. Bang, saran abang buat RK sendiri apa dan buat LM sendiri? Begini, karena sudah kepalang basah namanya ini kan, Ridwan Kamil sudah kecebur, LM juga sudah kecebur, tapi Ridwan Kamil punya istri yang dia cintai. Jadi begini, sebenarnya ini sudah basah. Bagusnya sebenarnya zaman dulu itu Ridwan Kamil dan istrinya mungkin tidak perlu mengadakan pencitraan begitu romantisnya di dalam hubungan dia disampaikan keluar. Jadi karena ini citranya begitu romantis, kemudian ada kejadian ini, terjadi diskrepansi. Diskrepansi itu gap antara citra yang ada dengan fakta. Ketika gapnya terlalu jauh, kemudian publik menilai ini sebagai suatu hal yang begitu jomplang ya. Jadi akhirnya sentimennya sangat negatif terhadap seorang Ridwan Kamil. Akhirnya apa? Ridwan Kamil dengan segala jabatan yang dia dulu pernah punya, dengan segala karir yang dulu dia punya, itu hancur berantakan. Sekarang ini penilaian masyarakat kepada Ridwan Kamil, walaupun ada pro dan kontra, 6-70% adalah menceritakan Ridwan Kamil sebagai manusia. Itu kenapa? Karena dahulu Ridwan Kamil dan keluarganya suka membuat cerita-cerita rumah tangga yang paling romantis, yang paling bahagia. Ternyata itu terjadi diskrepansi dari citra yang dibuat dengan fakta yang terjadi, dan sekarang terjadilah diskrepansi ini. Gap yang terlalu tinggi menghasilkan sentimen yang sangat kuat. Dan jika memang ada sendiri apa pak? Saran buat seorang Ridwan Kamil tadi kan, karena sudah palang tanggung, ya sudah jalankan aja tes DNA. Sebenarnya nggak perlu pakai proses hukum.
yakin aja tes DNA. Kalau memang ternyata itu hasilnya adalah itu anak kandungnya dengan kami, ya diakui gitu. Karena hukum juga bilang begitu, kalau memang anak kandung dan memang dites ini adalah anak kandung yang sah, jadi diakui berdasarkan hukum. Mahkamah Agung sudah bilang gitu. Ketika memang ternyata adalah hubungan ini hubungan saudara antara bapak dan anak, bapak ini wajib kemudian mempertanggungjawabkan anak ini, nafkahnya, kemudian pengakuannya, kemudian diakdafnya itu adalah kewajiban dari lakinya, dan sudah ada. Kalau dulu kan kita masih nasabnya ke ibu aja pakai ilmu keagamaan. Kalau sekarang ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwasanya kalau ada pengakuan dan ada tes DNA, maka si laki-laki juga bertanggung jawab. Bahkan hubungannya keperdataan si laki-laki ini, keperdataan keluarga besar pun akan turun kepada anak itu. Gitu. Kalau sudah terjadi tes DNA dan diakui. Kalau ternyata tidak, misalnya ternyata memang bukan anaknya Ridwan Kamil ini. Ridwan Kamil kemarin kan ragu-ragu, ini anak siapa? Artinya dia tanggung jawabkan. Nah, Ridwan Kamil kemudian bisa juga melaporkan si LM ini karena pencemaran nama baik terhadap dirinya dan keluarganya, khususnya mengenai status anak. Tapi mengenai perselingkuhannya itu sudah terjadi dan itu faktual, sehingga nggak bisa dianggap pencemaran nama baik. Nah, tinggal nanti kalaupun ini dipersidangkan ketika ini bukan anak kandungnya Ridwan Kamil setelah tes DNA dan kemudian Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik dan si LM kemudian harus disidangkan, harus dibuktikan lagi di pengadilan. Karena apa? LM berbicara berdasarkan keyakinannya karena ada fakta-fakta yang terjadi terdahulu. Ya, LM berdasarkan keyakinannya. Ketika dia disidang nanti, ini akan dibuktikan lagi oleh hakim apakah dia bersalah secara sengaja atau tidak. Jadi LM tetap punya potensi lepas dari hukuman. Kenapa? Karena ada fakta-fakta yang faktual terjadi pada waktu terdahulu, sehingga dia yakin kalau misalnya ini si anak ini adalah anaknya Ridwan Kamil. Gitu. Tapi ternyata tidak. Ya udah, ini berproses di pengadilan. Bang, seandainya memang benar itu kan tidak ada pernikahan, artinya tetap bisa diakuin itu sebagai anak. Iya, kalau sudah tes DNA dan memang itu adalah Meskipun tidak ada pernikahan. walaupun tidak ada pernikahan, putusan Mahkamah Agung itu sudah menyatakan bahwasanya hubungan keperdataannya kemudian terjadilah, yaitu hubungan keperdataan antara ayah dan anak. Artinya apa? Warisan-warisan dari ayah ini juga jatuh ke anak ini, walaupun tidak dalam pernikahan. Oh gitu. Seperti itu sekarang. Artinya ada hubungan biologis bang sebelumnya. Ya, Ada hubungan biologis ya arti sebelumnya. kalau biologis sudah pasti kan sudah tes DNA kan, tinggal hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan ini warisan, nama keturunan, bahkan nama nasabnya bisa si anak ini punya. Artinya meskipun haknya sama dengan anak-anak yang sebelumnya. Sekarang sama. Kalau dulu nggak sama, harus ibu. Kalau sekarang asal ada tes DNA dan memang anak biologis positif ini anak kandung, haknya sama. Bang, kalau dari kacamata Bang Pi, lihat Bang sini ya, motivasi dari Lisa sendiri ini apa sih? Abang melihatnya? Pertama, motivasi psikologis ya, motivasi psikologis, yaitu dia pengen supaya anak ini ada bapaknya yang benarnya siapa. Itu dulu, kita anggap itu berbaik sangka. Yang kedua, motivasi ekonomi. Saya kan ini anaknya kan buat bareng-bareng sama bapak ini. Tentunya bapak ini juga tanggung jawab juga buat nafkah anak ini, buat masa depannya. Apalagi di awal-awal sudah ada janji-janji untuk membesarkan anak ini sampai kuliah. Kan ada itu kan, sampai anak ini dewasa kan itu kan. Itu sekarang itu motifnya itu. Jadi motif pertama adalah motif pengakuan secara psikologis. Motif kedua adalah secara ekonomi anak ini, kemudian bukan kepada ibunya ya, tapi kepada anak ini supaya anak ini besarnya itu jadi orang. tanggung jawab lah ya dari Tanggung bapaknya. Oke. Bungkus.